Halo, selamat malam guys. Balik lagi di channel favorit kalian, channel Nasokosatsu, channel bervideo unboxing mainan dan juga kadang unboxing atau mereview konten komik. Oke, langsung aja guys pada video kali ini. Nah, ini dia yang saya sudah juga tunggu-tunggu untuk membeli nama review komik ini buat teman-teman kalian buat di-sharing. Oke, langsung aja guys. Ini adalah komik masih ya guys. Saya sangat-sangat suka mereview komik terbitan Koloni atau komik lokal di Indonesia. Jadi di lain sisi saya juga penikmat komik Koloni, saya juga sharing buat teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa teracuni atau termotivasi oleh saya untuk membeli komik-komik seri Koloni lainnya biar si kelompok ini tuh masih semangat membuat cerita-cerita bagus atau komik-komik bagus lainnya guys. Walaupun mayoritas dari komik Koloni itu sifatnya itu tidak bisa dimainkan one shot ya. Ya, itu dia. Oke, ini dia alasannya kenapa saya tertarik untuk membeli komik ini. Pertama yang udah sangat jelas. Kalian bisa lihat ya dari susunan apa guys? Ayo tebak. Susunan peletakan gambar karakter ya sangat tidak asing ya. Walaupun saya nggak baca si judul komik itu, tapi saya tahu waktu ini rilis gambarnya oleh pihak Facebooknya entah si MNC, udah sangat terbayangkan ini gambar covernya sangat mirip dengan komik shonen yang sekarang masih ongoing dan juga masih terbitin oleh MNC, yaitu judulnya ya betul Boku no Hero Academia. Ya, Boku no Hero Academia volume 1 itu covernya seperti ini dan juga si komik si Timun Mas ini seperti ini. Itu dia guys perbandingannya, kan mirip kan, atau mungkin ya si pembuat atau si pihak Koloni ini terinspirasi cover komik buatan mereka oleh cover komik Boku no Hero Academia volume 1. Ya itulah guys, entah nggak tahu mereka udah bayar royalti lah kah atau ada copyright kah atau kenapa mereka bisa mengambil elemen atau unsur dari cover Boku no Hero Academia volume 1 untuk menjadi komik karangan mereka sendiri. Oke. Buat teman-teman yang punya cerita tentang hal tersebut boleh komen kenapa ini covernya bisa mirip seperti cover komik Boku no Hero Academy My Hero Academia ya volume 1. Oke, komen aja guys. Oke, atau teman-teman punya request review komik untuk di review oleh saya, boleh komen aja di bawah. Oke. Jadi kalau saya bisa berminat tentang komik yang kalian request, akan saya beli, akan saya review. Oke. Langsung aja guys, kita akan lihat si covernya atau sampulnya oleh Ferdinandus Riki. Ini judulnya si Timon ya. Sebenarnya ini Timon ya. Timon. Ini O-nya kayak kartun gitu, kayak kartun. Si Timon ya. Timun Mas tapi blow on. Timun Mas tapi blow on ya, atau Timun Mas tapi bodoh ya, entahlah kenapa namanya begitu unik. Oke. Ini dia ada karakter seperti mungkin cewek tapi kenapa berotot sekali ya, muscle gitu dan ingusan ya. Matanya ini benar-benar seperti manga guys. Dan juga ada karakter di sini seperti pakai tas ya, seperti si Midoriya gitu, dan juga rambutnya kenapa juga hijau. Itulah maksud saya guys. Dan di belakang ini ada karakter pendukungnya. Wah, kenapa ini ada Mortal Kombat? Kenapa di sini ada Oni? Kenapa ada gorila? Pancing Kong? Kenapa ada I don't know. Ya, gambarnya masih mengambil teknik gambar karakter Jepang. Lihat guys. Ya, walaupun begitu kita harus mengapresiasi karakter atau komik terbitan Indonesia ini dari si Koloni guys. Jadi kita, kalau bukan kita yang apresiasi atau kita menghargai karya lokal, siapa lagi? Ya kita juga guys. Oke. Ini deh guys si tampak ininya si Timon Mas Blon. Oke guys, kita akan lihat belakang ini ada sedikit spoiler atau mungkin gambar-gambar yang mungkin ada tertera di dalam komik ini. Kata karakter ini makan ini. Enggak. Ini apa sih? Ini bukankah ini? Tidak tahu. Mbak Srini, ini sinopsisnya.
Mbak Sri ini sudah lama hidup sendirian. Dia kemudian membuat perjanjian, membuat kontrak dengan Buto Ijo agar diberikan seorang anak. Buto Ijo memberinya biji timun ajaib yang bila sudah tumbuh besar akan lahir seorang anak dari buahnya. Tapi bagaimana kalau buah timunnya busuk, lahirnya si Timon ya. Itu sinopsisnya yang mungkin sedikit mirip dengan cerita urban Indonesia itu Timun Mas ya, yang mungkin kalian udah pernah nonton mungkin dari VCD Denko mungkin zaman bahala ya. Oke, ini dia ada ininya. Harganya saya beli 38.000 ini sudah sangat terjangkau guys untuk ukuran komik dan juga ukuran sangat lebar nih si komiknya. Ini untuk 13 tahun ke atas. Oke, langsung kita beli lagi, kita unboxing guys. Oke, unboxing komik. Oke, dan kalian sudah nonton kan video ini udah robek. Video saya vlog ke Mall Karawaci, ke Grametnya dimana saya membeli komik ini. Oke, let's go, kita akan unboxing guys. Wah, dia sampulnya doff guys, bagus seperti komik Naruto ya. Oke, kita akan coba mencium aroma lembaran komik baru. Tidak terlalu buruk. Oke, langsung aja guys. Dan ini untuk covernya ada bagian yang keset, ada bagian yang doff dikeset gitu guys. Kalau ini belakangnya doff semua. Oke, kita akan coba intip-intip. Wah, apakah worth it? Oke, kita akan baca dulu dari detail ininya. Timun Mas diterbitkan 2021. Cerita ini fiksi belaka, cerita, gambar, penyunting, desain grafis. Kalian boleh pause aja, ini dituliskan oleh MNC dulu 1. Cerita pertama ya, hak cipta bla bla bla. Nah, dan pernah dari Facebooknya MNC men-spoil apa yang ada dalam komik ini, dan itulah yang membuat saya makin tertarik. Ini dia, gambarnya udah kayak anime, udah kayak manga-manga ya. Tuh. Wah, ini terakhir kali kan saya review itu komik koloni, kalau nggak salah apa ya, saya lupa. Pokoknya banyak deh komik koloni yang udah saya review. Oke guys, nah itu dia. Tuh fun, sepertinya fun sekali ya komik ini ya guys. Cocok untuk dibaca adik-adik ya kan, yang sedang gabut ya, mungkin selesai mengerjakan tugas sekolah, bisa membaca komik ini untuk merefreshkan pikiran kalian. Wah, ini gayanya manga sekali. Wah, kenapa ada robot? Oke guys, beri saya waktu untuk mereview komik si Timon Mas tapi blow on ya. Ya emang begini tulisannya. Oke guys, jadi yang mana-mana guys, saya akan coba baca dan akan coba mereview buat teman-teman. Oke, jadi stay tune aja di video ini. Oke guys, dan saya sudah baca komik terbitan kolori si Timon Mas tapi blow on. Oke guys, jadi intinya komik ini tuh benar-benar fun dan cocok dibaca sama adik-adik atau kita yang udah mungkin setiap hari atau gemar baca komik dari Jepang. Ini worth it banget buat kita baca ya, karena tidak dipungkiri artnya itu masih kiblat ke Jepang ya guys. Atau mungkin si Fernandus Riki ini mungkinkah lulusan gambar gitu kan, nggak tahu lah. Pokoknya worth it lah, bagus komiknya. Kita nggak komentarin soal covernya niru Boku no Hero Academia atau My Hero Academia, itu urusan penerbit, urusan si pengarang. Oke, kita mau review dari si komiknya ini tentang apa sih, karena sampai cuman komik lucu-lucuan atau apa, enggak juga ya guys. Jadi di komik ini ada sedikit bahasa-bahasa yang eksplisit ya, kayak mampus, goblok ya, itu mungkin yang adik-adik harus cermati saat baca komiknya. Oke, dari artnya tidak dipungkiri ini artnya kiblatnya masih ke gambar Jepang, dan intinya kayak cerita rakyat Indonesia urban gitu kan. Timun Mas yang ditagih sama Buto Ijo sama si ibunya Timun Mas untuk diambil saat berumur 17 tahun. Cuman di sini tuh dibikin kompleks, dibikin lucu, dibikin agak bodoh gitu, dan ngakaknya juga dapat guys. Jadi juga jokes sehari-hari orang Indonesia, dan juga apa yang sedang trending atau yang sedang hits elemen-elemennya juga dimasukin di
komik ini. Oke. Seperti ini kayak tawar menawar, si ibu yang menawar dengan si butuh hijau, kayak dibilang di gua sebelah lebih banyak bonusnya. Kayak gitu-gitu guys. Kok bisa tawar menawar ya gitu ya, sepakat gitu. Langsung dari cantik langsung jadi kayak baka gitu kan mukanya, baru kabel. Oke. Jadi intinya si karakter ini si Timun Mas, dan dia itu bodohnya itu suka memakan timun, dan dia menganggap dia kanibal ya. Jadi di awal cerita itu dia ingin membuat sebuah kelompok kecil bersama teman-temannya. Ada si bawang putih ya, ada si ninja itu si Momotaro ya, si wibu ya, emang ninja beneran Jepang. Terus juga ada si Keong Mas ya. Dibikin mini klub gitu tentang bagaimana jadi kanibal ya. Tuh guys, tuh Timon dan para kanibal. Jadi dia ngumpulin teman-teman. Pertama dia ngumpulin si wibu nih, si Momotaro. Dia si komikusnya juga menyelipin bahasa-bahasa Jepang ya, yang mungkin kita juga sering dengar di anime-anime kayak konnichiwa, kayak kayak kuso gitu kan. Terus juga tuh Momo adalah kanibal. Jadi dia kayak bikin klub gitu di awal-awal. Terus juga ada si karakter bawang putih yang suka pilek ya, serot gitu kan. Jadi ya gambar bagus dan juga ceritanya lucu ya. Nah dia lagi nyari temennya si Keong Mas untuk mencoba si Keong Mas ini makan siput ya, atau keong ya, dan menjadikan kanibal lah menurut mereka. Dan ini kocaknya masuk banget. Dan di sini ya mereka lagi meeting gitu, lagi rapat ya. Udah gitu lucunya ada kesetan ya, yang tulisannya bukan welcome malah monggo. Dengan kearifan lokal Indonesia gitu guys. Dia lagi meeting bagaimana cara untuk brainwash penduduk lokal untuk gue lupa. Pokoknya hal-hal yang gak penting lah gitu. Itu ya. Dia kayak kehabisan permen, kayak ayo rampok orang permen gitu. Terus balik ke bab berikutnya gitu kan. Bab berikutnya ini bab 4. Pokoknya ini juga banyak, seperti komik ini seperti banyak referensi entah itu dari anime atau film. Terus juga tokusatsu juga ada guys, nanti kita lihat guys. Oke. Jadi ya ini di sini dia kayak sosok jadi kayak mafia, padahal dia lagi gigit itu nggak fokus daun sirih ya. Jadi kayak buat meeting gitu. Ini kayak map MOBA ya. Terus dia di sini bagus gambarnya, kayak dia berjalan di hutan, terus dia tiba-tiba nabrak sesuatu, gejeduk gitu kan. Ternyata dia menabrak si buto hijau yang membuat kontak dengan ibunya yang akan mengambil si Timun Mas saat sudah umur 17 tahun. Dan di sini kocaknya, kamu Pak RT. Bukan, aku butuh hijau ya kan. Sampai si butuh hijaunya tuh ngasih kartu tanda penduduk kayak KTP gitu guys. Kocak banget. Terus ada actionnya juga, kayak si Momotaro melindungi temennya, jangan sentuh dia, kesel nih ya. Oni menyebalkan ya, slash. Terus dia bilang, padahal aku bukan Oni, aku itu butuh hijau. Nah nih ada ibu-ibunya gitu, diinjak dong, digeprek. Udah gitu ya gitu guys, kayak jokes-jokesnya masuk, dan jokes sekarang nggak penting juga gitu. Jadi nah di sini juga si ibunya kayak ara-ara gitu guys ya, bukan kayak ibu-ibu pada umumnya. Nah ini ibu Timun Mas ini seperti ara-ara ya, dia seperti sedang menggoreng tempe goreng. Terus jadi dia kayak, kenapa kok si Timun Mas bilang harus diambil sama butuh hijau 60 tahun lagi, karena sengaja dilahirkan tanggal 29 Februari. Itu tanggal yang langka ya. Dia ngitung ya, kalau ulang tahunnya 4 tahun sekali, 17 kali 4 68. Terus udah nenek-nenek. Aku ditipu. Di sini malah butuhnya mirip sekali seperti karakter di game Sonic Hedgehog ya, si Mr. X ya. Menurut saya. Di sini ada gambar si temannya si bawang putih ya, garlic.
Terus ini dia malah ngamuk ke seisi desa ya. Sini tambah kocak. Jangan Pak RT, Pak RT hentikan. Sabar Pak RT. Langsung dilempar KTP segede gaban. Tuh, gawat Butuh Hijau mengamuk di desa kita. Nah, ini si sayembara. Nah, ini Pak RT-nya juga emang beneran mirip si Butuh Hijau ya kan. Kepalanya botak, hidungnya besar, berewokan. Terus kata Pak RT ada sayembara, kalau yang menang makan Butuh Hijau dapat anaknya putrinya yang si kembang desa. Tapi seisi jawara desa pada gak semangat. Tapi dengan bodohnya si Timun Mas menjual ibunya sebagai hadiah. Saya punya penawaran bagus bagi yang mampu makan Butuh Hijau. Mama saya sangat janda muda. Aduh, kocaknya jadi kemana-mana ya kan, traveling. Pandai memasak, jago menjahit, rajin mencuci. Lihat guys, gambarnya ini arah-arah sekali ya, arah-arah. Mbak Sri ini sang janda muda berparas menggoda. Wajah cantik dan kepribadian baik. Kenapa ada IP di atas 3? Emang kuliah apa? Oke, presiden terbatas. Terus langsung guys, langsung ya, ini dari si jawara-jawara ini yang tampak biasa, langsung fire on ya, langsung ngeburst. Lihat, ini referensinya baik sekali. Pertama, Kerasakti. ini baru sayembara waktu Jawara beraksi awal riwayat Butuh Hijau. Terus di sini kayak ya mungkin ini kayak karakter Hunter x Hunter Sigon itu yang udah besar. Terus di sini kayak ada mirip Dragon Ball. Goku di sini kayak ada pengguna JoJo pengguna stand ya di serial JoJo Bizarre Adventure. Lihat mukanya langsung jadi kayak JoJo gitu. Di sini malah kayak ada Shikamaru yang dicampur sama Naruto. Kocak gitu loh. Wow, langsung. Terus kayak berasa emaknya Timun Mas baru saja menjual ibunya sendiri. Terus kayak gue baca kayak apaan nih, bakso. Ternyata tumpukan benjolan. Adik-adik jangan menjual ibu sendiri. Nah, di sini si Jawara berantemnya pada ke si Butuh Hijau. Ada scene mirip seperti Dragon Ball, jurus ninja elemen angin. Kalau dilurusin jurusnya itu udah bener kopi banget sama Dragon Ball. Jadi jurusnya di dibelok-belokin gitu guys. Terus aku punya ilmu kebalnya gitu-gitu guys. Jadi baik sekali referensi anime, game, dan elemen unik lainnya yang mungkin kalian bisa temukan saat kalian beli dan baca komik ini. Terus juga ada referensi detektif Conan ya, ada sosok misterius, tereret, tetetetet, to be continued. Ini Conan banget gak sih, gila. Terus next chapter ada penyihir kasih 3. Terus tiba-tiba langsung ini teknik rahasia pusaka cuci tangan, tapi ngambil dari dalam sarung gitu loh. Jadi kan ambigu gitu loh. Langsung muncul kopian Mazinger Z, jadi Gunzinger Z. Gokil. Itu dia. Kalau menurut gue ini malah dari depan cover malah jadi kayak musuhnya di Teenage Mutant Ninja Turtle malah, atau seperti Mortal Kombat. Seperti itu. Terus nah di sini malah jadi kayak Power Ranger nih. Jadi kayak Mighty Morphin. Maju. Dia ngasal-ngasal mencet lah, tapi gambarnya bagus guys. Terus udah gitu ya gitu guys, ceritanya jalannya terus kocaknya. Terus juga ada art seperti ini ya, begitulah. Dan nah di sini malah ada referensi movie jadul ya, Rambo ya, Stallion. Gue kira ini Chuck Norris loh. Ternyata ini apalah Stallion itu yang pemeran film Rambo ya. Siapa sih nggak tahu Rambo. Nah udah gitu ya udah, ceritanya makin nggak jelas gitu, makin nggak jelas, kocak. Tapi gambar malah yang dapat sayembaranya temennya kayak Mas. Perempuan apa maksudnya, nggak jelas banget sih. Selalu menemukan ide baru nggak jelas. Terus di bab 8 ganti universe, mungkin lagi di dunia dongeng, gadis penjual korek api. Terus kenapa ada referensi ke Tokusatsu? Gue zoom, korek, lihat guys, koreknya gambarnya kelinci, kepala kelinci sama badannya tank. Best match Kamen Rider build. Aduh,
ada apa nih guys? Ya gitulah. Ya tipikal komik-komik slice of life, komedi, fantasi gitu-gitulah. Yang gak jelas. Yang ya ini menghibur sih, nggak usah kita mikir dalam-dalam, nggak usah berpikir serius gitu baca komik ini, santai aja gitu kan, mengalir. Terus ada referensi Upin Ipin, tapi ini J gitu loh, ada jambulnya gitu kayak Upin Ipin gitu loh, gak jelas. Terus ya begitulah, laser, jadi ya itu. Nah terus malah kocaknya, aku akan jual ginjalku, tapi pakai sendok tuh. Langsung dihukum sama mamanya, bocah goblok katanya. Ini tulisannya begitu guys, nyut ya itu guys. Terus nah ini yang kocak juga, lihat itu burung, itu pesawat, itu burung naik pesawat. Ya kan, dapat kan jokesnya kan. Nah ya udah, jadi ini adegan paling epic sih menurut gue di jurus pembalik telur. Gila, gambar keren abis guys. Ini manga banget sih. Langsung menutup, anak yang baik jangan nakal seperti Timun ya, Hicks. Jadi ya oke, teman-teman yang kalau mau pause silakan pause. Ini kata sambutan dari si Bro Fernandus Ricky. Teman-teman boleh cari aja di Facebook, dia ada page-nya. Gue juga nyari tadi di Facebook. Kayaknya dia emang, kalau di sini dibilang jadi tuh komik ini tuh terbitnya di webkomik platform Chiayo 2018. Jadi planningnya terbitnya tahun 2020, tapi karena pandemi dan hal lainnya dia terbitnya tahun 2021 gitu kan. Jadi emang ini orang jago gambar sih, seperti itu. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen baca, di pause aja. Kata-kata terakhir bukan kata-kata sambutan, kayak biasa lah kita baca komik, kayak kata-kata berterima kasih para editor, penyunting gambar, pemberi warna, bla 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 gitu guys. Udah habis. Jadi sampai akhir lembar pun gue nggak melihat scene atau panel komik di mana si karakter yang ini, yang si Bong Putih itu segede hulek ini, segede tangan segede hulek ya. Berarti emang ini cuman nggak ada hubungannya sama isi cerita gitu loh. Tapi at least komik ini patut kita beli dan koleksi, karena kita apresiasi karya anak bangsa, karya lokal ya. Mengingat kita suka beli komik Jepang, juga harus apresiasi komik lokal. Dan gue gak disponsori, jadi ya buat nama-nama koleksi. Dan juga ini bacanya gak perlu lama ya, cuman di bawah 1 jam lah, cepet banget. Jadi tulisannya juga jelas, gambar bagus, bisa dipahami, dan juga gak perlu terlalu fokus seperti kita kayak baca komik-komik shonen atau komik detektif. Gak usah terlalu detail fokus, tapi ini ngalir banget, jokesnya dapet, dan juga bodohnya dapat. Ya itu dia bodohnya. Oke guys, gitu aja, sampai ketemu di video konten komik lain. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video komik lain. Thanks for watching, bye bye, thank you.